Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD, seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak untuk membahas soal-soal TKP, khususnya submateri pelayanan publik. Jadi bagaimana menjadi pelayan dari masyarakat itu sendiri. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai pembahasan dari soal yang pertama. Jadi TKP itu berbeda dengan penilaian TWK maupun TIU itu sendiri. Jadi setiap opsi, setiap pilihan yang ada itu akan memiliki poin. Nah, tips dan triknya kita harus mencari poin terbaik, yaitu poinnya 5 dari setiap soal sehingga akan memperoleh nilai yang maksimal. Misalkan di contoh soal yang pertama terkait dengan materi pelayanan publik, bagaimana sebagai petugas, ya, jadi digambarkan sebagai petugas yang menjaga loket layanan, kemudian Anda telah banyak bertemu orang dengan berbagai macam karakter dan latar belakang. Tak jarang seorang pelayan tersebut ya mendapat pujian karena kualitas pelayanan yang baik. Namun sebaliknya, mereka juga berpotensi mendapatkan teguran, cacian oleh pengguna jasa atau kesalahpahaman yang kerap terjadi. Ini narasi yang dibangun, kemudian suatu ketika ada seorang pengguna jasa yang datang dengan amarah, menghampiri Anda dan mencaci maki Anda di hadapan orang banyak. Nah, jadi mulai dari sini ya, terkait dengan inti dari soal nomor 1 ini, tak hanya itu, ia juga merekam kejadian saat itu melalui gawainya dengan narasi yang bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi ada suatu pengguna jasa atau masyarakat yang mencaci maki kita di hadapan orang banyak, kemudian apa sikap yang sebaiknya Anda lakukan. Nah, jadi sikap Anda menghadapi situasi tersebut intinya tetap pelayanan publik. Ya, ini sebagai kunci untuk menjawab setiap soal tipe TKP pelayanan publik. Apakah yang A, diam saja karena Anda merasa bahwa Anda tidak salah? Apakah yang B, memanggil petugas keamanan untuk mengamankan pengguna jasa tersebut beserta gawainya? Apakah yang C, menenangkan pengguna jasa tersebut sambil menanyakan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi? Apakah yang D, meminta maaf kepada pengguna jasa tersebut agar masalah cepat selesai? Ataukah yang E, mengutarakan fakta yang sebenarnya dengan pengeras suara agar semua mengetahui? Dari opsi yang ada ya, terkait dengan situasi pengguna jasa yang datang dengan amarah kepada kita, apalagi menyampaikan fakta yang berbeda dengan keadaan sebenarnya, sesuai dengan karakteristik pribadi ya, yang paling positif, yang mendapatkan poin maksimal itu adalah opsi yang opsi yang C, di mana kita dalam menghadapi pengguna jasa yang datang dengan amarah ya, kita wajib menenangkan pengguna jasa tersebut sambil menanyakan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi. Karena tiba-tiba datang menghampiri dan mencaci maki. Jadi kita sebagai pelayan publik itu harus menenangkan pengguna jasa tersebut. Kalau yang D ya, kenapa poinnya kurang maksimal atau tidak mendapatkan poin 5? Karena di sini kita meminta maaf ada tujuannya agar masalah cepat selesai. Bukan itu. Ya, tapi kita wajib untuk mencari apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. Sehingga untuk soal yang pertama itu opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Menenangkan pengguna jasa tersebut sambil menanyakan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 2. Di mana ini merupakan TKP yang bersifat analisis ya, penalaran HOTS, di mana digambarkan bahwa Anda merupakan seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di suatu instansi pemerintah daerah. Anda ditugaskan untuk bekerja di bidang pelayanan masyarakat. Jadi kita sebagai PNS kemudian bekerja di bidang pelayanan masyarakat. Nah, jadi di bidang pelayanan pada instansi pemerintahan tersebut setiap harinya
Anda bekerja melayani masyarakat yang datang untuk meminta pelayanan yang berhubungan dengan pemerintahan sipil. Sebagai seorang pegawai negeri sipil yang melayani masyarakat, jadi sekali lagi ditegaskan ini kalimat inti dari soal nomor 2 ini ya, sebagai seorang pegawai negeri sipil yang melayani masyarakat. Jadi kuncinya di sini adalah melayani masyarakat, pelayan masyarakat. Anda ingin dikenal sebagai pegawai yang apakah yang A, B, C, D ataukah yang E? Di mana opsi yang A itu adalah integritas diri, kemudian kesempurnaan, itu ya inti dari opsi yang ada. Kemudian yang C, profesionalisme, kemudian sinergi, kemudian yang E, pelayanan yang prima. Tips dan triknya cukup mudah. Bagaimana cara kita memilih opsi yang poinnya itu maksimal atau poin 5. Di mana di contoh soal nomor 2 ini digambarkan bahwa kita sebagai seorang pegawai negeri sipil yang melayani masyarakat. Jadi intinya adalah melayani masyarakat. Maka dari itu, dalam melayani masyarakat, kita ingin dikenal sebagai pegawai yang, jadi kita hubungkan melayani masyarakat ini ya. Di melayani masyarakat kita hubungkan dengan yang ini. Opsi yang nomor opsi yang E. Menjunjung tinggi pelayanan prima. Nah ini, pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat karena sudah menjadi tugas sebagai abdi negara yang melayani masyarakat. Sekali lagi, ini kita cari keterkaitan, sinkronisasi antara soal dengan opsi yang ada. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah melayani masyarakat. Sekali lagi, jawaban yang paling tepat opsi ya E. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 3. Pada hari pertama Anda bekerja di bagian pelayanan, Anda ditegur oleh pelanggan karena dianggap kurang cakap dalam melayani, sehingga pelayanan yang diterima menjadi terlalu lama. Yang Anda lakukan, walaupun kita hari pertama bekerja ya, ini bukan menjadi alasan. Nah, di mana Anda ditegur, ditegur ya oleh pelanggan, itu menjadikan kita sebagai motivasi dan evaluasi diri. Sehingga pelayanan menjadi terlalu lama. Ini akibatnya karena kita ditegur ya, dianggap kurang cakap dalam melayani. Yang kita lakukan apakah yang A, B, C, D ataukah yang E? Nah, ketika kita salah ya, ini sebagai salah satu kode etik dalam pelayanan publik, itulah kita meminta maaf. Nah, ketika kita melakukan kesalahan karena dianggap kurang cakap dalam melayani sehingga pelayanan yang diterima masih terlalu lama, kita wajib meminta maaf. Dan setelah kita meminta maaf, kita wajib juga memperbaiki diri sesuai dengan permintaan dari pelanggan itu sendiri. Sehingga opsi yang paling tepat untuk contoh soal nomor 3 ini adalah opsi yang D. Jadi yang Anda lakukan adalah meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugas. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ini contoh soal nomor 4. Jadi ini merupakan tipe-tipe soal TKP real ya untuk CPNS tahun 2023. Bagaimana narasinya cukup panjang, kita diminta untuk menganalisis kira-kira apa opsi yang paling tepat. Maka dari itu kita wajib untuk latihan dengan giat dengan harapan terbiasa mengerjakan tipe-tipe soal penalaran. Kembali ke soal nomor 4 bahwa Wahyu ya digambarkan bekerja pada kantor pelayanan perbendaharaan negara sebagai front office yang bertugas memberikan pelayanan administrasi. Di mana kantor Wahyu menerapkan sistem bahwa pengambilan nomor antrian hanya dibatasi sampai pukul 12. Semua yang mengambil nomor antrian sebelum pukul 12 akan mendapatkan pelayanan sampai selesai. Meskipun pelayanan yang diberikan harus melewati jam pulang kantor yaitu pukul 17.00. Sekitar pukul 16.50 ya. Jadi 16.50 ternyata diganggu ini Wahyu. Ini memang sengaja di TKP itu akan ada usaha-usaha untuk mengganggu konsentrasi kita. Di mana dalam kasus soal nomor 4 ini Wahyu mendapat kabar dari istri bahwa anak Anda sakit cukup parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun di saat yang bersamaan orang yang datang ke KPPN dan mengambil nomor antrian sebelum pukul 12 sedang rame-ramenya.
sehingga dipastikan Wahyu akan pulang lebih dari pukul 17.00 untuk memberikan pelayanan administrasi. Jika Anda menjadi Wahyu, maka sikap Anda adalah, ini biasanya ya, yang mengikuti seleksi TKP ini terlalu baper ya, terbawa perasaan. Jadi kita serasa berada pada situasi ini sehingga kita akan memilih bagaimana situasi anak kita yang sakit cukup parah. Cuman ini kita sesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan dari TKP itu sendiri, bahwa kita tetap menjadi pelayan dari masyarakat di pelayanan publik. Kita harus mencari opsi tanpa mengorbankan keluarga, tanpa juga mengorbankan pekerjaan kita sebagai tugas utama dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, kira-kira jika Anda menjadi Wahyu ya, jika Anda menjadi Wahyu, maka sikap Anda adalah apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E? Nah, jadi opsi yang paling tepat ketika kita berada pada situasi yang sulit seperti ini adalah kita tetap mengutamakan pekerjaan. Karena ini sudah menjadi tuntutan kita untuk memberikan pelayanan administrasi dalam kasus soal nomor 4 ini. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Nah, jadi jika Anda menjadi Wahyu, maka sikap Anda adalah menyarankan kepada istri untuk meminta bantuan anggota keluarga lain dalam mengantarkan anak ke rumah sakit. Sedangkan Anda tetap memberikan pelayanan administrasi sampai selesai. Ya, tanpa mengorbankan keluarga, di mana kita meminta bantuan kepada anggota keluarga yang lain, dan tanpa juga mengorbankan pelayanan administrasi itu sendiri. Sehingga sekali lagi soal nomor 4, opsi maksimal poin 5-nya itu adalah opsi yang E. Kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya, contoh soal nomor 5. Malam ini ya, seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah bank swasta di kota Anda. Ketika Anda sedang menginput data nasabah, datanglah seorang bapak yang sudah tua yang ingin menanyakan prosedur pencairan dana pensiun yang akan digunakan untuk biaya cucunya yang sedang sakit. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti, nah dari sini ya inti dari soal TKP pelayanan publik nomor 5 ini. Jadi setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada sang bapak, namun ternyata bapak tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa tidak mengerti ya sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Nah, kita sudah menjelaskan dengan panjang lebar, bahkan dengan bahasa yang mudah, namun faktanya bapak itu tetap juga tidak mengerti dan kebingungan. Maka apa sikap yang wajib kita ambil dengan melihat situasi seperti ini? Jadi bagaimana sikap Anda? Apakah opsi yang A, B, C, D, dan E? Nah, opsi yang paling tepat ketika kita sudah berusaha menjelaskan panjang lebar, ya, jadi di sini panjang lebar, kemudian dengan menggunakan bahasa yang mudah juga, ternyata tetap tidak dipahami oleh bapak tersebut, maka yang dapat kita lakukan, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D, di mana meminta sang bapak untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jadi untuk membantu menjelaskan ya, jadi diminta untuk memanggil salah satu anggota keluarganya. Karena kita sudah berusaha panjang lebar dengan bahasa yang cukup mudah juga, namun bapak itu tetap tidak memahami. Sehingga cara yang kita tempuh adalah opsi yang D, meminta sang bapak untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepada bapak tersebut. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 6, orang tua murid akan menyelenggarakan kegiatan di mana Budian sebagai narahubung. Nah, jadi dalam kasus ini, Ibu Dian sebagai narahubung, nomor ponsel Budian itu dicantumkan dalam pengumuman. Calon peserta kegiatan menghubungi Budian pada malam hari sehingga Budian merasa terganggu. Bagaimana sikap Budian? Nah, sekali lagi, kita sudah mendapatkan tugas sebagai pelayan publik, dalam hal ini adalah sebagai narahubung, di mana nomor kita akan selalu dihubungi oleh calon peserta, baik itu siang, sore maupun malam.
bagaimana sikap Budian seharusnya yang paling tepat? Ya, apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E? Nah, kalau opsi yang A itulah mengusulkan pengadaan ya, pengadaan nomor lain yang disepakati bersama untuk jam penggunaannya. Jelas ini bukan menjadi poin 5. Kalau yang B membiarkan mereka menghubungi karena memang sudah menjadi risiko sebagai narahubung. Nah, ini poin yang paling tepat. Jadi opsi yang B, kita tidak boleh mengeluh apalagi merasa terganggu. Tetapi kita sebaliknya, kita membiarkan mereka menghubungi karena memang sudah menjadi risiko sebagai narahubung. Ini sudah mengetahui kewajiban kita sebagai pelayan publik itu sendiri. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 7, di mana digambarkan bahwa tetangga Anda baru saja melahirkan. Saat Anda berkunjung ke rumahnya, ia bercerita bahwa saat ini tengah kesulitan mengurus akte kelahiran dan kartu keluarga yang baru karena di masa pandemi ini, Disduk Capil menerapkan sistem baru yang harus diurus sendiri secara online menggunakan aplikasi tertentu. Anda mengetahui cara untuk mengurusnya. Nah, di sini ketika ada tetangga yang kesulitan, tapi kita mengetahui cara untuk mengurusnya karena sudah pernah mengurus dokumen yang sama untuk saudara Anda sebelumnya. Dan bagaimana kita dalam menghadapi situasi ini dengan konsep dasar pelayanan publik adalah apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E. Jadi ketika kita mengetahui cara mengurus berkas, apalagi tetangga kita mengalami kesulitan, dan kita pernah mengurus dokumen yang sama untuk saudara Anda, sikap Anda dalam menghadapi situasi ini, opsi yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi kita menawarkan untuk membantu dengan menunjukkan langkah-langkah mengurus dokumen tersebut. Ini kita termasuk melayani masyarakat itu sendiri. Dalam hal inilah tetangga kita yang baru saja melahirkan. Sekali lagi, opsi yang paling tepat untuk contoh soal nomor 7 ini adalah opsi yang D. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya, soal nomor 8. Anda bekerja sebagai salah satu staf yang bekerja di loket pelayanan di suatu instansi perusahaan. Suatu hari, salah seorang pengunjung komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat Anda bekerja. Jadi posisi kita bekerja di loket pelayanan, ya. Jadi kita bekerja di loket pelayanan suatu instansi. Kemudian suatu hari ada seorang pengunjung komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat Anda bekerja. Sikap Anda, apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E? Ingat, posisi kita adalah sebagai staf ya, yang bekerja di loket pelayanan. Kita staf ya. Kemudian yang datang itulah pengunjung yang komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat Anda bekerja. Jadi opsi yang paling tepat, apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E? Jadi Anda akan melakukan, ini yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi kita yang menjadi staf di loket pelayanan suatu instansi ketika ada komplain adalah mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung pada pimpinan atau atasan di instansi Anda. Gitu ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan contoh soal nomor 9 di mana digambarkan Anda bekerja sebagai kepala bidang pelayanan di rumah sakit pemerintah. Ruang tunggu pengambilan obat di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung pasien yang akan mengambil obat. Sebagai kepala bidang pelayanan yang akan Anda upayakan untuk masalah tersebut, jadi digambarkan bahwa tempat Anda bekerja ya, jadi kita bagian bidang pelayanan, kemudian tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung pasien yang akan mengambil obat. Sebagai kepala bidang pelayanan, ya, upaya yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah opsi yang A, B, C, D, ataukah yang E. Opsi yang paling tepat ketika ruang tunggu pengambilan obat di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung pasien yang akan mengambil obat, di mana posisi kita sebagai kepala bidang pelayanan yang akan kita lakukan adalah opsi yang A ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A, di mana kita menata ulang ya bangku tempat tunggu pasien untuk mengambil obat dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak. Jadi kita berinovasi
bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal sebagai kepala bidang pelayanan dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Ini merupakan contoh soal terakhir, di mana soal nomor 10 digambarkan perusahaan tempat Anda bekerja baru saja melakukan inovasi pada sistem pelayanan yang dapat dilakukan secara online, di mana pelanggan dapat bertanya mengenai produk-produk perusahaan maupun dapat mengadukan keluhan melalui via telepon. Sementara Anda ditugaskan sebagai salah satu operator yang bekerja melayani pelanggan lewat via telepon tersebut. Sebagai operator tersebut, Anda dapat menyelesaikan masalah pelanggan dalam waktu maksimal 5 menit. Nah, jadi kita diminta untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang dialami oleh pelanggan dalam durasi waktu 5 menit. Sebagai antisipasi banyak pelanggan yang meminta pelayanan, maka yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri, sebagai salah satu operator yang melayani pelanggan lewat telepon tersebut, apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E. Jadi, antisipasi banyak pelanggan yang meminta pelayanan, maka yang akan Anda lakukan atau kita lakukan adalah opsi yang E. Nah, jadi mempelajari terlebih dahulu mengenai produk, kemudian bagaimana komunikasi efektif dan alternatif pemecahan masalah sehingga ketika bekerja langsung dapat mengatasi masalah pelanggan, di mana kita dituntut untuk mengatasi masalah pelanggan maksimal 5 menit. Baik, cukup sekian pembahasan soal TKP materi pelayanan publik. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap semangat latihan soal, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.